Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa hayakumullah ayyuhal ikhwah wa ya ayyatuhal akhawat. Para pembelajar, pemirsa, penyimak dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, memberkati kita semua, serta menjaga kita semua dimanapun berada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan tentang kana wa akhawatuha, tentang bagian yang pertama dari an-nawasikh, bagian yang dia merafa'kan mubtada kemudian menjadikan isim bagi dia dan menasabkan khabar dan menjadikan khabar baginya, yaitu kana dan saudara-saudarinya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa saudara-saudarinya ini jumlahnya 12, sehingga semuanya ada 13. Ada 13 yang mana semuanya disebut sebagai fi'il, kata kerja. Maka dia disebut sebagai fi'il nasikh. Ke-13 fi'il nasikh ini apabila memasuki mubtada dan khabar, maka sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama, mubtada yang awalnya dia marfu' karena dia mubtada, maka setelah masuk 13 fi'il ini atau salah satu di antaranya, maka yang awalnya mubtada tadi menjadi isim bagi salah satu dari 13 fi'il ini. Kana misalnya, maka menjadi isim kana dan i'rabnya tetap marfu', ya. Kemudian yang awalnya khabar bagi mubtada, setelah masuk kana atau saudara-saudarinya, maka menjadi khabar bagi kana atau bagi saudara-saudarinya dan i'rabnya adalah mansub, ya. Contoh, kana Muhammadun maridhan. Dan saudara-saudarinya juga sudah kita bahas dari segi pemakaiannya bagaimana, yakni untuk makna apa digunakan dalam percakapan orang Arab, ya. Ada asbaha, ada amsa, ada dhalla, ada bata, ada sara, ya. Ada adha, ya, ada laisa, ma zala, ada ma fati'a, man fakka, ma bariha, ada ma dama. Semuanya ada 13. Kemudian kita lanjutkan pembahasan yang disebutkan oleh penulis wafaqahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Ifadah ini di halaman 176. Ya. Penulis mengatakan tanqasimu hadhil af'al min haitsu at-tasrifi wal jumudi, atau min haitsu at-tasrifu wal jumudu ila thalathati aqsam. Wahia, penulis wafaqahullahu ta'ala menjelaskan tentang pembagian dari ke-13 fi'il nasikh ini, bahwa fi'il nasikh ini, ya, terbagi dari segi at-tasrif dan al-jumud, ditinjau dari apakah ke-13 fi'il ini dapat berubah-ubah atau tidak, maka terbagi menjadi tiga jenis. Yang dimaksud at-tasrif dan al-jumud, ya, sebagaimana kata penulis di catatan kaki, maji'u tilkal af'ali madiyatan wa mudhari'atan wa amran, yakni berubahnya fi'il-fi'il tersebut dari madhi menjadi mudhari menjadi amar. Ini yang disebut sebagai pembagian fi'il berdasarkan tasrif dan jumud. Tasrif yakni berubah, yakni apakah ke-13 fi'il tersebut berubah menjadi dari fi'il madhi ke fi'il mudhari ke fi'il amar, atau jumud. Jumud ini adalah tetap tidak berubah, yakni apakah dia tidak berubah, ya, dari bentuk yang sudah kita lihat kemarin, ya. Maka dari segi ini,
ya, ditinjau dari segi ini, maka ke-13 fi'il ini terbagi menjadi tiga bagian atau tiga jenis. Yang pertama, qismun yatasarrafu tasarrufan kamilan. Jenis yang pertama adalah jenis fi'il nasikh yang yatasarraf, yakni berubah, ya, mengalami perubahan yang mana perubahan tersebut sifatnya kamil, sifatnya lengkap. Apa yang dimaksud dengan perubahan secara lengkap? Ay yujadu minhul madhi wal mudhari'u wal amr, yakni fi'il itu ada fi'il madhinya, ada fi'il mudhari'nya, dan ada fi'il amarnya. Kalau ketiga bentuk fi'il ini ada, ya, maka disebut fi'il tersebut berubah dengan perubahan yang sempurna. Karena fi'il hanya tiga ini saja. Kalau tidak fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Ya. Wa hadzal qismu huwa al-af'alus sab'atul ula. Nah, jenis yang pertama ini adalah fi'il-fi'il yang 7 pertama dari yang 13 itu. Ya, sesuai urutan kemarin, 7 yang pertama, maka itu termasuk jenis yang pertama, yaitu jenis fi'il nasikh yang memiliki perubahan sempurna. Ya, yaitu kana. Ya, kana. Maka ada fi'il mudhari'nya, yakunu. Kana itu fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yakunu, fi'il amarnya kun. Kemudian asbaha. Asbaha itu fi'il madhi, mudhari'nya yusbihu, kemudian fi'il amarnya asbih. Kemudian ada amsa. Amsa itu fi'il madhi, mudhari'nya yumsi, fi'il amarnya amsi. Ya. Kemudian adha. Ya. Adha itu fi'il madhi, fi'il mudhari'nya adalah yudhi, ya, fi'il amarnya adhi. Kemudian yang kelima ada dhalla. Dhalla itu fi'il madhi, ya, fi'il mudhari'nya adalah yadhallu, ya. Kemudian fi'il amarnya adalah dhillah, ya. Kemudian yang keenam bata. Bata ini fi'il madhi, mudhari'nya adalah yabitu, dan fi'il amarnya bit, ya. Kemudian yang ketujuh, sara. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yasiru, dan fi'il amarnya sir. Ketujuh fi'il ini merupakan jenis fi'il nasikh yang yatasarrafu tasarrufan kamilan, yang mengalami perubahan, ya, dari bentuk fi'il madhi ke mudhari' dan ke amar, atau yang disebut dengan perubahan sempurna. Ya. Kemudian jenis yang kedua, qismun yatasarrafu tasarrufan naqisan. Jenis yang kedua adalah jenis yang mana fi'ilnya berubah, mengalami perubahan, tapi perubahannya tidak sempurna, naqis, kurang. Bagaimana yang disebut sebagai fi'il yang mengalami perubahan yang kurang atau kurang sempurna tadi? Hadzal qismu af'alul istimrar al-arba'ah. Ya, sebelumnya diberitahu oleh penulis bahwa yang masuk jenis kedua ini yang mengalami perubahan tidak sempurna itu adalah keempat jenis fi'il istimrar. Fi'il yang mengandung makna berterus-terusan, senantiasa atau masih. Yaitu apa? Mazala, ma bariha, ma fati'a, dan man fakka. Keempat ini disebut sebagai af'alul istimrar. Ya, af'al al-istimrar. Fala yujadu minha illa al-madhi wal mudhari. Untuk fi'il yang empat ini yang disebut sebagai af'al istimrar ini, maka tidak memiliki perubahan kecuali madhi dan mudhari. Ya. Dia memiliki perubahan dari madhi ke mudhari saja, tidak ada fi'il amarnya. Karena tidak ada fi'il amar, makalah disebut dia sebagai fi'il yang yatasarraf tasarrufan naqisan, memiliki perubahan, mengalami perubahan tapi tidak sempurna. Ya. Al-madhinya mazala, ma bariha, ma fati'a, man fakka. Kemudian mudhari'nya ma yazalu. Ma ini tetap karena ma itu adalah ma an-nafiyah. Ya. Ma yazalu. Ya. Kalau madhinya ma zala, kalau mudhari'nya yazalu. Ya. Bariha ini madhinya, mudhari'nya yabrahu. Fati'a ini madhinya yafta'u, mudhari'nya.
Infakka madinya, yanfakku mudhari'nya. Adapun amar maka tidak ada. Ya. Jadi jenis yang pertama ada 7 fi'il, jenis yang kedua ada 4 fi'il. Berapa sisanya lagi? Sisanya ada 2, ya. Karena semuanya adalah 13. Nah, jenis yang ketiga itu disebut sebagai qismun jamid. Nah, ini dia jenis yang jamid, yang tidak mutasarrif, yang tidak munsharif. Jamid itu lawan dari mutasarrif atau munsharif, yakni tetap, ya, kaku, tidak berubah, ya. La yatasarrafu tamaman, ya, dia tidak berubah tamaman, sempurna, tidak ada perubahan sama sekali. Hadzal qismu fi'lani. Nah, yang jenis ketiga ini ada dua fi'il, wahuma, yaitu laisa dan madama. Ada laisa dan madama. Laisa tidak ada perubahannya, ya. Laisa jadi yalyasu, enggak ada misalnya, ya. Madama, dama, yadumu, enggak ada. Madama, ma yadumu, enggak ada. Dia hanya madama, ya, hanya dama saja. Taib. Ini dari segi dari segi apakah fi'il tadi berubah-ubah atau tidak. Maka terbagi menjadi 3 jenis ini. Kenapa kita membahas tentang ini? Agar kita bisa menggunakan fi'il-fi'il tadi dalam percakapan kita dengan benar, ya. Karena kita tidak menggunakannya bukan hanya dalam bentuk madi saja. Kita boleh menggunakannya dalam bentuk fi'il mudhari dan hukumnya masih tetap sama. Misalnya kemarin kita menggunakan kana Muhammadun naiman. Ketika kita menggunakan mudhari dari kana, yakni yakunu, maka tetap i'rabnya sama. Yakunu Muhammadun maridan, ya. Ketika kita berkata kepada Muhammad, sakitlah wahai Muhammad, misalnya kun, ya, kun maridan, sama, ya. Nah, nanti ketika kita mengenal biasanya fi'il itu adalah fi'il itu bisa berubah-ubah menjadi mudhari dan amar. Oleh karenanya juga diberitahu tentang pembagian ini supaya nanti tidak menyangka bahwa laisa itu bisa kita rubah menjadi mudhari, ya. Sehingga kita merubah laisa sebagaimana kita merubah kana tadi, ya. Sehingga tidak ada yang menyangka seperti itu. Maka kita pelajari apakah fi'il tadi mutasarrif, ya. Dan kalau seandainya dia mutasarrif, apakah bisa berubah menjadi seluruh bentuk fi'il atau hanya ke bentuk tertentu saja, atau dia jamid, tidak berubah sama sekali. Ini penting sekali untuk kita pelajari. Kemudian ya, kita pindah lagi ke pembahasan selanjutnya, masih tentang pembagian fi'il nasikh yang 13 itu, ya. Tetapi bukan lagi dari segi tasrif dan jumud. Sekarang pembagian yang kedua, min haitsu syuruti amaliha, ya. Wa tanqasimu, kata penulis, hadhil af'alu min haitsu syuruti amaliha, atau min haitsu syurutu amaliha ila thalathati aqsam, ya. Dan fi'il-fi'il yang 13 itu, fi'il nasikh itu juga terbagi menjadi 3 kalau ditinjau dari sisi syarat-syarat cara kerjanya, ya, atau syarat-syarat kerjanya. Ya, maksudnya kerjanya di sini itu adalah yaitu dia merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar. Ini dah yang dimaksud dengan kerjanya fi'il nasikh tadi. Nah, untuk dia dapat bekerja seperti itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Nah, berdasarkan syarat-syarat ini, maka fi'il yang 13 tadi terbagi menjadi 3. Wahia, yaitu yang pertama, qismun ya'malu biduni syurut. Ada jenis fi'il nasikh yang dia bekerja sebagaimana kerjanya yang sudah kita ketahui, yaitu merafa'kan mubtada kemudian menjadi isimnya dan menasabkan khabar kemudian menjadi khabarnya, ya. Dia bekerja seperti itu tanpa ada syarat, ya. Yakni begitu fi'il ini masuk, ya langsung, ya, mubtada dan khabar langsung dirubah oleh dia tanpa ada syarat apa-apa. Nah, untuk yang jenis pertama ini, al-af'alu thamaniyatul ula, yaitu 8 jenis fi'il yang pertama, ya. 8 jenis fi'il yang pertama. Apa itu?
kana, asbaha, amsa, adha, dhalla, bata, sara, dan laisa. Ya. Ada tambahan laisa. Kalau kita mengikut pembagian yang sebelumnya. Pembagian sebelumnya jenis pertama 7 yang pertama ditambah laisa. Itu sesuai urutan yang kita sebutkan di awal. Ya. Kalau kita perhatikan di halaman 174. Perhatikan, kana, asbaha, amsa, adha, dhalla, bata, sara, laisa. Jadi 8 yang pertama itu masuk jenis yang pertama, yaitu dia beramal, yakni dia bekerja menasakh mubtada dan khabar tanpa ada syarat apa-apa. Otomatis langsung begitu dia masuk ke jumlah ismiyah, ya, dia berada di depan mubtada dan khabar, maka langsung dia merafa' mubtada atas dasar dia adalah isimnya, isim bagi dia, dan menasabkan khabar atas dasar dia adalah khabar baginya. Ya. Kemudian ya, yang kedua, jenis yang kedua, qismun ya'malu bi syarti an yakuna qablahu nafyun aw shibhu nafyin. Ya. Jenis yang dia bekerja menjadi fi'il nasikh yang menasakh mubtada dan khabar dengan syarat sebelumnya itu harus ada penafian atau shibhu nafyin. Shibhu nafyin yang serupa dengan penafian. Shibhu nafyin ini ay nahyun aw istifham. Nahyun yaitu larangan, ya, atau istifham istinkari, istifham ingkari, ya, bentuk-bentuk pertanyaan untuk mengingkari, ya, atau ya istifham istifham apa saja, insyaallah juga termasuk, ya. Ini yang disebut sebagai shibhu nafyin. Jadi intinya adalah syarat agar fi'il nasikh ini dia bekerja, ya, ketika memasuki jumlah ismiyah, yakni dia bisa menasakh mubtada dan khabar dengan syarat dia harus didahului oleh nafyun atau nahyun atau istifham. Ya, dan nahyun dan istifham ini disebut sebagai shibhu nafyin. Ya, shibhu nafyin. Baik. Wa hadzal qismu huwa af'alul istimrar. Yang masuk jenis ini adalah seluruh fi'il istimrar, fi'il yang bermakna masih, ya, senantiasa, ya, yang mengandung makna berkesinambungan, seperti mazala, ma bariha, ma fati'a, atau man fakka. Ya, contohnya mazala zaidun maridan. Mana nafyun di situ? Yang ada di depan zala itu ma. Ma itu adalah ma an-nafiyah. Ya. Makanya untuk bermakna masih, ya. Makanya ma itu tidak boleh terlepas dari zala. Harus ada ma. Ya, harus ada nafyun. Ya. Tapi nggak harus ma juga. Yang penting huruf apa saja yang mengandung makna nafyun maka boleh digunakan. Ya. Contohnya kita menggunakan la, boleh juga untuk misalnya fi'il mudhari, la yazalu. Ya, la yazalu atau ma yazalu. Ya. Mazala zaidun maridan. Kalau seandainya kita hilangkan ma, maka dia tidak beramal sebagaimana amalnya fi'il nasikh, ya. La yazalu zaidun maridan. Lam, ini juga penafian. Lam yazal zaidun maridan. Si Zaid masih saja sakit, ya. Di situ mengandung makna masih juga, tidak ada mengandung makna tidak, bukan, tidak ada. Ya. Ma itu atau la itu, lam itu, ya, penafian yang ada sebelum kata-kata zala atau yazal itu hanyalah syarat agar dia beramal sebagaimana amalnya fi'il nasikh yang menasakh mubtada dan khabar. Ya. Nah, kemudian contoh shibhu nafyin, ya, nahyun misalnya, la tazal mujtahidan. La tazal mujtahidan. Ya, ibaratnya terus-terusanlah menjadi seorang mujtahid. Ya. La tazalu mujtahidina. Wahai para siswa misalnya, la tazalu mujtahidina.
ya, senantiasalah menjadi orang yang mujtahid. Ya. Hal zala Zaidun maridan, ini contoh yang didahului oleh istifham. Hal zala Zaidun maridan, apakah si Zaid masih sakit? Ya, apakah Zaid masih sakit? Taib. Ya. Ini jenis yang kedua, yang ya'malu bi syarti an yakuna qablahu nafyun aw shibhu nafyin. Kemudian jenis yang ketiga, qismun ya'malu bi syart. Ini juga jenis yang dia beramal sebagaimana amalnya kana wa akhawatuha, amalnya fi'il nawasikh, dia dapat menasah mubtada dan khabar juga dengan syarat. Tapi syarat jenis yang ketiga ini berbeda dengan syarat jenis kedua tadi. Yang jenis ketiga ini bisyarti an yasbiqahu ma al-masdariyatu adz-dzarfiyatu. Syaratnya adalah didahului oleh ma, harus ma. Dan ma ini bukan ma an-nafiyah, tetapi ma al-masdariyah adz-dzarfiyah. Ya, ma al-masdariyah dan adz-dzarfiyah. Ya. Kenapa disebut sebagai ma al-masdariyah? Li'annaha tu'awwalu ma'a ma ba'daha bil masdar wa huwa dawam. Karena ma, ya, dengan dama, ya, ma dama, ma dengan dama itu bisa ditakwil menjadi suatu masdar, yaitu dawam. Ya, dawam. Nanti kita akan lihat contohnya. Dan dia disebut sebagai dzarfiyah li niyabatiha 'anil dzarfi, karena dia mewakili zaraf, yaitu al-muddah, waktu, ya, masa. Ya, makanya disebut sebagai ma al-masdariyah adz-dzarfiyah. Ya. Nah, ini tentunya tinggal satu sisanya, yaitu madama. Ya, jenis yang pertama 8, jenis yang kedua 4, maka totalnya ada 12, maka sisa satu madama. Ya. Nah, contohnya adalah sa'akhruju. Ya, sa'akhruju madama Zaidun naiman, saya akan keluar selagi, ya, Zaid tidur. Ya, perhatikan kata-kata madama tadi kita bisa rubah menjadi muddata dawam atau dawam saja. Ya, muddata ini kita tambahkan karena memang ma ini mewakili zaraf, menunjukkan waktu. Jadi arti dari sa'akhruju madama, yakni sa'akhruju muddata dawam Zaidin naiman. Saya akan keluar, ya, selama Zaid masih tidur, gitu. Ya, maknanya jadi sama juga. Ya. Hanya saja yang di bawah tidak lagi disebut sebagai akhawatnya kana. Ya, tidak lagi dianggap sebagai saudarinya karena memang bukan madama tapi muddatu dawam. Ya, muddata dawam, bukan madama, tapi maknanya sama. Ya, ini penjelasan untuk kenapa disebut ma yang di depan dama itu sebagai ma al-masdariyah adz-dzarfiyah. Jadi harus ada ma ini. Ya, la takhaf ma dumtu ana ma'aka. Ya, jangan takut selagi aku ada bersamamu. Ya. Ya, itu salah satu syair yang dulu kami hafal di sekolah, ya. Kalau tidak salah, ya. Madumtu ana ma'ak, ya, selagi aku bersamamu. Baik, ini dia pembagian yang kedua, ya, pembagian yang kedua. Untuk apa kita mengetahui pembagian jenis yang kedua ini? Ya, agar kita juga tidak salah dalam penggunaan ke-13 fi'il nasikh ini. Jangan dikira ma itu ketika kita hilangkan ma-nya, afal istimrar, ketika kita hilangkan huruf nafi yang ada sebelumnya itu masih mengandung makna yang sama. Tidak, ya. Zala kalau tidak ada ma maka menjadi fi'il biasa yang berarti adalah hilang. Ya, terhapus. Ya. Baik. Mari kita lihat halaman selanjutnya, yaitu halaman 178 tentang aqsamu ismi kana wa akhawatiha, tentang jenis-jenis isim kana dan saudara-saudarinya. Ya, tentang jenis-jenis isim kana atau isim laisa, isim asbaha, sara dan yang lain-lainnya.
i'lam anna kullama taqadda min ahkamil fa'ili wa aqsamihi yu'ta lismi kana wa akhawatiha li'anna lahu hukmah. Nah, perhatikan. Ketahuilah wahai pembaca sekalian, kata penulis, ketahuilah wahai pembelajar sekalian bahwa semua yang telah berlalu dari hukum-hukum fa'il dan pembagian-pembagian fa'il itu juga kita berikan kepada isim kana. Kita berikan kepada isim kana dan saudara-saudarinya. Kenapa? Li'anna lahu hukmahu. Karena untuk kana dan isim kana dan isim saudara-saudarinya itu memiliki hukum fa'il. Sama. Ya, memiliki hukum fa'il. Wa bina'an ala dzalika naqul inna isma kana atau inna isma kana wa akhawatiha qad yakun. Maka atas dasar kaedah di atas, maka kita katakan bahwasanya isim kana dan isim saudara-saudarinya itu boleh jadi berupa isim zahir, boleh juga berupa isim mudmar. Sebagaimana fa'il. Fa'il boleh jadi isim zahir, boleh jadi isim mudmar. Ya. Sawa'un kana dia sebagai isim zahir, sawa'un kana mufradan am mutsannan am jam'an. Ya. Isim kana bisa berupa isim zahir. Isim zahir itu apa? Laisa dhamiran, bukan dhamir, bukan kata ganti. Sawa'un kana mufradan, baik dia adalah isim yang mufrad, am mutsannan atau isim yang musanna menunjukkan dua, am jam'an atau jamak menunjukkan lebih daripada dua, wa sawa'un kana mudzakkaran am muannatsan, dan baik dia itu mudzakkar ataupun muannas. Ya, yang jelas dia boleh berupa isim zahir. Contoh, kana Muhammadun mujtahidan. Ya, kana Muhammadun mujtahidan. Ya. Meskipun Muhammad di situ adalah isim kana, tetapi dia memiliki hukum fa'il. Makanya dia boleh berupa isim zahir dan boleh juga berupa isim dhamir sebagaimana yang nanti kita lihat. Laisat Fatimatu talibatan. Ya, Fatimah ini muannas, oleh karenanya pada fiil nasikhnya yang di sini adalah laisa, kita tambahkan tak ta'nis. Laisat Fatimatu talibatan. Ya. Mazalal muslimuna. Al-muslimuna isim kananya di sini jamak. Mazalal muslimuna muntasirina. Ya. Kaum muslimin senantiasa ditolong, ya, dimenangkan. Baik. Kemudian qad yakunu isman mudmaran. Isim kana juga boleh berupa isim mudmar atau isim dhamir, wa huwa imma an yakuna dhamiran mustatiran au dhamiran muttasilan. Ya. Nah, ketika kita katakan dia adalah dhamir, maka boleh jadi dia berupa dhamir mustatir, boleh juga berupa dhamir muttasil. Contoh dhamir mustatir, Muhammadun kana mujtahidan. Ya, Muhammadun kana mujtahidan. Jadi bukan kana Muhammadun mujtahidan lagi, tapi Muhammadun kana mujtahidan. Ya. Muhammadun ini sebagai mubtada, kana mujtahidannya sebagai khobar. Nah, untuk khobarnya ini karena dia berupa jumlah, kita perinci lagi. Kana adalah fi'il nasikh. Kemudian kalau dia fi'il nasikh maka harus ada isimnya, isim kana. Mana isim kananya? Dhamir mustatir, takdiruhu huwa, yang kembalinya ke Muhammad. Nah, mujtahidan khobarnya kana. Ya. Fatimatu laisat talibatan. Laisat fi'il nasikhnya, kemudian isim laisatnya mana? Dhamir mustatir, takdiruhu hiya. Ya. Uridu an akuna mudarrisan. Ya, akuna, ya, ini adalah pecahan atau perubahan dari kana. Ya. Nah, mana dia isim akununya? Isim akunanya, ya. Dhamir mustatir, takdiruhu ana. Ya. Nuridu an nakuna mudarrisina. Ya, sama juga, ya. Dhamir mustatir, takdiruhu nahnu. Ya akhi, kun mujtahidan. Wahai saudaraku, jadilah Anda seorang yang bersungguh-sungguh. Kun. Nah, mana isim kunnya? Dhamir mustatir, takdiruhu anta. Ya. Taib.
Nah, waqad yakunu dhamiran muttasilan. Boleh jadi dia dhamir muttasil isim kananya. Contohnya asbahtu wathiqan bi daruratil ilmi. Asbahtu wathiqan. Ya, saya menjadi wathiq, menjadi yakin. Ya, dengan pentingnya ilmu. Saya menjadi yakin akan pentingnya ilmu. Nah, perhatikan ada asbaha di situ. Dan yang mana dia termasuk akhawat kana. Ya, dia termasuk saudarinya kana. Nah, maka mana isimnya, mana khabarnya? Isimnya adalah tu, dhamir muttasil, dan khabarnya adalah wathiqan. Ya, contoh lain, akhawati asbahna ummahatin. Saudari-saudariku mereka telah menjadi para ibu. Ya, mereka telah menjadi para ibu. Ya. Mana isim asbahanya adalah na. Na apa di situ? Nun niswah. Ya, dan ummahat adalah sebagai khobar bagi asbaha. Kenapa khobarnya tidak fathah di situ? Mamnu? Jamak muannas salim. Lalu kenapa kalau jamak muannas salim? Mansub bi kasrah. Mansubnya dengan kasrah. Anda yakin? Baik. Ya. Dia itu mansub, ya. Dia tidak majrur, dia mansub. Walakin nasbuhu bil kasrah. Taib. Haula'il mudarrisuna kanu tullaban. Ya, para guru-guru ini dulunya mereka adalah mereka adalah para siswa, para santri. Kanu. Nah, isim kananya adalah wawul jamak, dhamir muttasil. Tullaban adalah sebagai khabar kana. At-tiflani bata la'ibaini. Dua anak kecil itu bata, yakni bergadang, ya, menghabiskan malam, sepanjang malam, la'ibain, dalam keadaan bermain. Ya, bata, ya, ada bata di sini dan ada isim bata. Isim batanya adalah dhamir muttasil, yaitu aliful litsnain. Ya, dan khabar batanya adalah la'ibaini. Ya binti kuni imra'atan salihatan. Wahai anakku, jadilah kamu perempuan yang salehah. Kuni, ya. Mana isim kunnya? Ya, atau yaul mukhatabah, dia disebut dhamir muttasil juga. Imra'atan khabar kun. Ya. Jadi ini dia jenis-jenis dari isim kana dan isim saudari-saudarinya. Nah, jadi yang menjadi hukum fa'il dan pembagian fa'il, ya, berupa isim zahir, isim mudmar, itu juga diberikan kepada kana wa akhawatiha li'anna lahu hukmahu. Karena isim kana dan isim saudara-saudarinya itu memiliki hukum atau membawa hukum atau persis sama seperti fa'il. Kenapa? Dijelaskan oleh penulis di sebagai tambahan wawasan kita, wajhu dzalika, yakni segi persamaannya itu di mana? Annal fa'ila la budda an yudhkara qablahu fi'luhu. Karena yang disebut sebagai fa'il itu harus disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Betul atau tidak? Ya, fa'il itu harus disebutkan sebelumnya suatu fi'il atau fi'ilnya. Wa kadzalikal hal fi ismi kana wa akhawatiha. Begitu juga keadaannya pada isim kana dan isim teman-temannya kana. Fa innahu la budda an yataqaddama alaihi al-fi'lu kana au ihda akhawatiha. Ya, di depan isim itu, isim kana dan saudara-saudarinya itu harus ada kana dan saudara-saudarinya. Ya, wa hiya kulluha af'al. Kana dan saudara-saudarinya ini semuanya adalah fi'il. Jadi sama seperti fi'il dan fa'il kama taqaddam. Sebagaimana yang telah berlalu pada pelajaran fa'il. Ya. Taib. Mari kita lihat pelajaran yang terakhir dari
pembahasan tentang kana wa akhawatuha ini, yaitu tentang suwar khabar kana wa akhawatiha. Suwar yakni jamak dari surah. Surah adalah bentuk potret atau gambaran, ya. Khabar kana wa akhawatiha. Sekarang kita belajar tentang beberapa bentuk, ya, khabar kana dan saudara-saudarinya, atau bentuk-bentuk jenis-jenis gambaran-gambaran dari khabar kana dan kawan-kawannya. Kata penulis, khabar kana wa akhawatiha thalathatu anwa'. Jadi untuk khabar kana dan saudara-saudarinya ada 3 jenis, ya. Yang pertama adalah mufrad. Ya, ada khabar kana dan saudara-saudarinya yang mufrad. Yang dimaksud dengan mufrad di sini sama seperti kita membahas tentang khabar mubtada. Jenis-jenis khabar mubtada ada yang mufrad. Ma makna mufrad? Yakni laisa jumlatan wala shibha jumlah. Bukan jumlah, bukan kalimat, bukan pula shibhu jumlah, ya. Kemudian ada gambaran yang kedua atau jenis yang kedua adalah khabar kana atau khabar yang lain-lainnya yang bentuknya adalah jumlah. Baik itu jumlah ismiyah, ya, ataupun fi'liyah, ya. Ismiyah ataupun fi'liyah. Kemudian syibhu jumlah, ya. Syibhu jumlah baik dia dzaraf ataupun jarun wa majrurun, ya. Jar wa majrur. Ini dia gambaran atau jenis-jenis khabar kana dan saudara-saudarina. Perhatikan mufrad. Khabar kana wa akhawatiha al-mufrad yakunu mansuban. Nah, ketika khabarnya adalah mufrad, maka khabar tersebut harus mansub, ya. Ketika khabarnya jumlah, ya, ketika khabar kana dan saudara-saudarinya adalah jumlah, baik itu jumlah ismiyah ataupun fi'liyah, yakunu fi mahalli nasbin, maka i'rabnya adalah fi mahalli nasbin, menempati posisi nasab. Tidak bisa jumlah kita hukumi langsung secara keseluruhan mansub, tidak, tapi fi mahalli nasbin. Kemudian yang ketiga syibhu jumlah, sama seperti jumlah, juga fi mahalli nasbin. Kita lihat contoh untuk setiap gambaran. Yang pertama al-mufrad. Maksud dari mufrad huwa ma laisa jumlatan wala shibha jumlah. Yang bukan jumlah, bukan pula shibhu jumlah. Contohnya asbaha Muhammadun nasyitan. Ya, mana khabar di situ? Nasyit. Ya. Rajin. Muhammad menjadi rajin. Ya. Muhammad menjadi rajin atau Muhammad adalah orang yang rajin. Ya. Asbaha Muhammadun nasyitan. Nah, nasyitan, perhatikan, ya, ini khabarnya, dan khabarnya bukan kalimat, bukan pula serupa kalimat, tapi dia adalah mufrad, satu kata. Maka hukumnya adalah mansub. Ya, kita katakan nasyitan khabar asbaha mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ya. Taib. Kemudian yang kedua, al-jumlah wa hiya naw'ani ismiyatun wa fi'liyatun. Ketika khabar kana atau saudara-saudarinya ini adalah kalimat, jumlah, baik dia jumlah ismiyah ataupun fi'liyah. Contoh khabarnya jumlah ismiyah, kana Muhammadun abuhu mudarrisun. Abuhu mudarrisun inilah kalimat. Kalau tidak ada kana Muhammadun pun dia merupakan kalimat yang sempurna. Abuhu mudarrisun. Adalah si Muhammad bapaknya seorang guru. Bapaknya seorang guru itu adalah kalimat ismiyah karena diawali oleh mubtada, ya, dan diikuti oleh khabar mubtada. Nah, abuhu mudarrisun, ya, tentunya Muhammadun di sini adalah isim kana marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, abuhu mudarrisun, jumlah ini itu adalah khabarnya kana. I'rabnya apa? I'rabnya adalah fi mahalli nasbin. Oleh karenanya ketika kita meng'irab abuhu mudarrisun, setelah kita meng'irabnya satu persatu, kemudian kita katakan dan jumlah abuhu mudarrisun itu adalah mubtada'un wa khabar, yakni terdiri dari mubtada' dan khabar, atau bahasa lainnya ini adalah jumlah ismiyah.
wal jumlatul ismiyah fi mahalli nasbi khabari kana. Kemudian dia merupakan kalimat yang hukumnya adalah fi mahalli nasbi kana. Dia menempati posisi nasab sebagai khabar kana, ya. Taib. Contoh fi'liyah. Contoh khabar fi'liyah. Ma zalal mataru yanhamiru. Ya, ma zalal mataru yanhamiru. Ya. Matar yaitu hujan masih senantiasa apa? Mengalir. Ya. Coba kita pastikan dulu. Saya juga lupa. Ya, masih mengalir dengan deras. Ya, itu kata-kata inhamara yanhamiru, yakni sala biquwwatin, mengalir dengan kuat, yakni dengan deras. Ya. Taib. Mazalal mataru yanhamiru, ya. Al-matar yaitu hujan masih mengalir dengan deras. Ya, kita maknai seperti itu. Nah, perhatikan ada mazala sebagai akhawatnya kana. Salah satu akhawatnya kana. Nah, maka al-matar itu adalah isim mazala marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Yanhamir marfu' atau apa itu? Fi mahallin nasbi. Dia bukan mufrad itu. Itu adalah fi'il mudhari. Ya. Maka kalau seandainya dia fi'il, dia adalah jumlah fi'liyah. Karena ketika ada fi'il pasti ada fa'il. Nah, mana fa'ilnya di situ? Dhamir mustatir taqdiruhu huwa, kembalinya ke matar. Ya. Nah, yanhamir kita anggap sebagai jumlah karena dia adalah jumlah, tidak bisa kita katakan dia mansub. Kita katakan dia fi mahalli nasbin khabaru kana atau fi mahalli nasbi khabari kana. Ya. Taib. Kemudian kita lihat pula afan, khabarnya mazala, ya, afan. Khabar mazala bukan khabar kana. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga, ketika khabar kana atau saudara-saudarinya merupakan syibhu jumlah wa huwa naw'an, dan syibhu jumlah ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya pada pembahasan mubtada dan khabar, ada dua, zarfun, zaraf, atau jarun wa majrur, jar majrur. Contoh khabar kana atau khabar saudara-saudarinya yang zaraf, at-ta'iru fawqal ghus, afan, batat ta'iru fawqal ghusni, batat ta'iru fawqal ghusni. Ya. At-ta'ir bata, yakni burung itu dia semalaman. Ya. Fawqal ghusni, di atas apa? Ranting. Ya. Al-ghusnu adalah ranting. Ya. Nah, perhatikan ada bata, ada at-ta'iru, ada fawqal ghusni. At-ta'iru itu adalah isim bata marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian fawqal ghusni, ya, fawqa adalah dharfu makan mansub. Ya, wa huwa mudhaf, dan al-ghusni adalah mudhaf ilaih majrur. Wa shibhul jumlah, dan shibhul jumlah fawqal ghusni ini, ya, hukumnya adalah fi mahalli nasbin sebagai khabar bata, ya, atau fi mahalli nasbi khabari bata. Ya. Taib. Contoh khabar kana atau saudara-saudarinya yang jar dan majrur. Ya, laisa Muhammadun minal kadzibin. Laisa Muhammadun minal kadzibin. Kita gunakan laisa. Maka Muhammadun di sini adalah isim laisa marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Minal kadzibin itu adalah syibhu jumlah karena terdiri dari jar yaitu min dan al-majrur yaitu al-kadzibin. Ya. Jadi min itu jar mabniun ala sukun, al-kadzibin majrur wa alamatu jarrihi al-ya. Ya. Wa shibhul jumlah,
ya, minal kadhibin fi mahalli nasbi khabari laisa. Kemudian syibhul jumlah, yakni yang terdiri dari jar dan majrur tadi, yang disebut syibhul jumlah tadi, minal kadhibin, itu fi mahalli nasbin, menempati posisi nasab. Kenapa? Karena sebagai khabar bagi laisa. Karena khabar laisa itu pada asalnya adalah mansub, ya. Taib. Demikian pelajaran tentang suar, ya, surah-surah, ya, gambaran-gambaran untuk khabar kana atau khabar saudara-saudarinya kana. Terbagi menjadi 3, dia boleh jadi mufrad, boleh jadi jumlah, dan boleh jadi syibhu jumlah. Kalau dia mufrad maka kita katakan mansub, kalau dia jumlah atau syibhu jumlah kita katakan fi mahalli nasbin. Ya, dengan begitu berakhir pula pembahasan tentang kana wa akhawatuha. Ya, perhatikan perkataan Ibnu Ajurum di dalam kitab Al-Ajurumiyah. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, fa amma kana wa akhawatuha fa innaha tarfa'ul lisma wa tansibul khabar. Adapun kana dan saudara-saudarinya, maka dia merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Merafa'kan isim yakni yang mana sebelumnya dia adalah mubtada, dan menasabkan khabar yakni yang sebelumnya dia adalah khabar mubtada. Ya. Tapi setelah masuk kana atau saudara-saudarinya, maka yang pertama yakni mubtada menjadi isim bagi kana dan saudara-saudarinya. Yang awalnya khabar mubtada maka menjadi khabar bagi saudara kana dan saudara-saudarinya. Ya. Wahia, dan maksudnya akhawatnya kana itu adalah atau keseluruhannya adalah kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa mazala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha, dan apa-apapun yang menjadi perubahan dari ke-13 bentuk fi'il tadi. Ya, maksudnya adalah kana tadi bisa berubah menjadi fi'il mudhari, bisa menjadi fi'il amar. Ya. Mazala bisa berubah menjadi fi'il mudhari tetapi tidak bisa berubah menjadi fi'il amar. Ya. Nah, jadi tidak hanya bentuk madi saja, ya, yang termasuk fi'il nasikh, tapi perubahan-perubahan dia juga dianggap sebagai fi'il nasikh. Nahwu contohnya kana wa yakunu wa kun. Ya, contoh ini adalah contoh untuk perkataan Ibnu Ajurum sebelumnya, yaitu wa ma tasarrafa minha, dan apapun yang menjadi perubahannya. Contoh perubahan tersebut dari kana menjadi yakunu menjadi kun, wa asbaha wa yusbihu wa asbih, dari asbaha menjadi yusbihu menjadi asbih. Taqulu, ya, kamu mengatakan, ini baru contoh penggunaannya, ya, dalam kalimat kana zaidun qa'iman. Ya, zaidun itu isim kana, qa'iman itu khabar kana. Laisa amrun syakhisan, amrun itu isim laisa, syakhisan itu adalah khabar laisa, wa ma asbaha dzalik, dan yang dan sebagainya, ya, dan yang semisalnya. Demikian pelajaran kita tentang kana wa akhawatuha. Mari kita lihat tadribat untuk menguji pemahaman kita terhadap pelajaran tentang kana dan saudara-saudarinya. Tadribat ini terdiri dari 5 tadrib, ya, 5 latihan. Silakan dikerjakan dan diperiksakan kepada guru bahasa Arab terdekat, ya. At-tadribul awwal, ayyinil af'alan nasikhata mimma yali wa bayyin ismaha wa khabaraha. Tentukan mana fi'il nasikh dari kalimat-kalimat berikut dan jelaskan mana isimnya, mana khabarnya. Ya, kita hanya menentukan mana fi'ilnya, kemudian tulis di kolomnya. Kemudian mana isimnya, tulis di kolomnya, dan mana khabarnya, tulis di kolomnya. Contoh soal yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila." Mana di situ fi'il nasikh? Ya. Kanat, ya. Kanat. Nah, karena ada kanat, karena ada fi'il nasikh, tentu ada isimnya dan khabarnya. Maka tentukan pula, ya. Lakukan itu juga pada contoh-contoh yang lain, ya. Kemudian at-tadribus tsani, latihan yang kedua, haddid khabar kana au akhawatiha, ya. Tentukan mana khabar kana atau khabar saudara-saudarinya.
Ini untuk menentukan mana khabarnya. Wadhkur naw'ahu fil jumalil atiyah, dan sebutkan jenisnya. Jenis yang dimaksud adalah jenis ini tadi. Apakah khabarnya itu mufrad, jumlah, kalau jumlah sebutkan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, atau apakah dia syibhu jumlah, ya. Kalau syibhu jumlah kita boleh juga sebutkan apakah dia dzarfiyah atau al-jar wal majrur, ya. Baik. Contoh misalnya yang pertama, dhallatil qittatu fawqa as-sathi. Ya, mana khabar zallat di situ? Fawqa as-sathi. Nah, sebutkan jenis khabarnya ini. Fawqa as-sathi itu masuknya ke mana? Apakah mufrad jumlah atau syibhu jumlah? Baik. Dan teruskan sampai ke bawah. Kemudian at-tadribul tsalis, latihan yang ketiga, imla'il faragha bi khabarin munasibin min bainil qausaini, ya. Tulislah isilah kolom kosong berikut atau isilah yang kosong berikut atau titik-titik berikut bi khabarin munasib, ya. Isilah kolom kosong dengan khabar yang sesuai min bainil qausaini, dipilih dari pilihan-pilihan yang ada di antara dua buka kurung berikut ini. Jadi yang di bawah ini ada fi'il nasikh dan isimnya, belum disebutkan khabarnya. Nah, lengkapi kalimat tersebut dengan meletakkan khabar yang sesuai, diambil dari khabar-khabar yang menjadi pilihan yang ada di antara dua buka kurung. Contoh yang pertama, amsa syurtiyu. Apa itu syurti? Ya, syurti polisi, ya. Nah, polisi itu, ya, apa kira-kira? Amsa dia masuk ke dalam waktu sore, ya. Misalnya amsa syurtiyu fil hadiqati, misalnya, ya. Pada sore hari syurti itu, polisi itu ada di taman misalnya. Nah, kalau dia boleh cocok, tapi boleh apakah nanti kelimanya itu kalau seandainya kamu pilih itu apakah cocok juga untuk yang lain, ya. Jawaban-jawaban sisanya, maka harus kita baca pilihan-pilihan itu dulu untuk mengisi 5 soal itu. At-tadribur rabi', latihan yang keempat, haddidil fi'lan nasikha wadhkur ismahu fi ma yali. Sekarang tentukan pula mana fi'il nasikh dan sebutkan isimnya. Ya, menentukan fi'il nasikh dan isim. Ya, contohnya kalimat yang pertama, kuna mukhlisaini. Ya, mana fi'il nasikhnya? Kuna. Ya. Mana isimnya? Dhamir muttasil, yaitu aliful lithnain, ya, seperti itu. Ini untuk menguji pemahaman kita tentang jenis-jenis isimnya kana atau saudara-saudarinya. Apakah dia isim zahir di situ atau isim dhamir, silakan ditentukan. Kemudian yang terakhir, at-tadribul khamis, latihan yang kelima, a'rib ma bainal qausaini, ya. I'rablah kata yang ada di dalam dua buka kurung. Enggak semua, di dalam dua buka kurung saja. Yang pertama ada yafhamu dari kalimat asbahat tilmidhu yafhamu. Kemudian yang kedua ada fusuluha thalathatun dari kalimat kanatil madrasatu fusuluha thalathatun. Kemudian yang ketiga kanal musafiruna muttajihina ilal madinati. Ya, kata al musafirun apa i'rabnya? Silahkan dibuat di samping itu. Ya, boleh di buku itu di sampingnya dibuat, ya, karena insyaallah tidak akan terlalu panjang. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan pembahasan inna wa akhawatuha, ya, dan zonna wa akhawatuha insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum wa istima'ikum wa mutaba'atikum. Wa ilal liqa insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.